Belinya gorden. Apa yang ditutupi sebenarnya? Mungkin ini jendelanya tuh high tech gitu loh. Atau bisa jadi nih hordennya itu ketika ditutup dia tetap bisa ngeliat dari dalam. Oh, dari luar nggak bisa. 2022. Kayaknya udah nggak zaman deh untuk kita meng-highlight sesuatu yang bagus tapi palsu. Wakil rakyat itu seharusnya mewakili apa sih? Happy birthday tadinya. Lewat seminggu. Ya itu kan tetep lah, ngaruh lah. Masa udah lewat dianggap nggak ada gitu kan? Terus sekarang kan, lagi zamannya gitu, zamannya tiba-tiba nggak dibahas, terus ada gitu lagi. Kan. Dan kita lihat sih, sebelumnya kan sempat muncul nih soal isu tirai atau gorden ya. Gordin, tergantung nih referensinya mana, bahasanya Belanda. Ya. Atau kalau bahasa millennials blinds ya. Tapi ada beda kan, kere. Ada hal yang ramai kemarin di DPR soal anggaran yang besar sebenarnya untuk pengadaan gorden dan blinds. Pertanyaan gue sebenarnya sederhana, apa sebenarnya mau ditutupi DPR dengan itu semua? Belinya gorden. Apa yang ditutupi sebenarnya? Ya kan gorden karena blind itu kan menutupi sesuatu ya. Ya. Pasti ada hal yang mereka tidak merasa nyaman, dan kalau kelihatan sama orang itu akan membuat mereka tersorot, makanya ditutup. Kelihatan gitu kan ya. Tapi harga untuk menutupi sesuatu itu mahal juga ya. 46,7 ya. Hampir 40. Iya, 48,7 ya. Oh, 48,7. 48,7 gede. Mohon maaf, lebih besar lagi. 48,7. Untuk 505 rumah dinas yang ada di kompleks DPR itu ya. Pertanyaannya kan dari 505 rumah itu sebenarnya berapa yang memang ditinggali? Itu satu ya. Itu satu. Karena kalau misalnya kita tahu 3 periode terakhir aja kebanyakan kan mereka punya rumah sendiri ya, rumah pribadi. Dan sebagian memang memilih untuk tinggal di rumah pribadinya sendiri. Yang kalau ganti korden di rumah pribadinya ya ganti sendirilah gitu kan. Alasannya itu kan. Masa sampai anggota dewan harus mengganti korden dengan uang sendiri gitu kan. Kasihan. Dan ini membuat ramai kemarin karena dirasa kita kan lihat wakil rakyat itu kan harusnya mewakili rakyat, mewakili. Gitu. Mewakili kegembiraannya iyalah. Kalau mewakili kesedihannya mereka nggak mau kan harusnya bukan wakil rakyat. Nah, itu dia. Berapa banyak masyarakat kita yang bisa menggunakan anggaran besar itu untuk kepentingan-kepentingan yang mereka lebih urgen kan. Apalagi kita kan masih pemulihan pasca Covid kan. Sebenarnya masih banyak kebutuhan orang-orang lebih banyak yang terdampak gitu. Atau gini deh, untuk sekarang kan lagi nge-push UMKM misalnya gitu kan. Kenapa nggak dibantu untuk nge-push UMKM misalnya? Atau seberapa anggaran? Itu pertanyaan yang sering kita ajukan dan biasanya dijawabnya kan mata anggarannya beda-beda. Nah, itu dia. Kalau ini nggak dikeluarin nggak akan ada anggaran lagi yang bisa masuk di situ. Itu logika yang aneh ya. Kenapa kemudian harus dikeluarkan gitu? Karena kalau nggak dapat nggak dikeluarin, nanti tahun lagi nggak dapat, tahun depan nggak dapat lagi. Itu agak umum sih. Gue waktu itu pernah punya teman di salah satu dinas pekerjaan umum ya, nggak tahu sekarang masih common atau enggak. Setiap bulan September dan Oktober itu kerjaannya bongkar trotoar. Untuk apa? Untuk dipasang lagi supaya anggaran yang sebelumnya ada bisa jalan lagi. Istilahnya terserap. Terserap itu. Serapan anggaran gitu. Iya, biasanya kan kalau misalnya mendekati gitu kan selalu yang dikampanyekan adalah untuk rakyat segala macam. Kenapa kalau kali ini tidak mengingat itu ya? Kenapa enggak anggaran 48,7-nya itu justru malah untuk rakyat ya nggak sih? Gue malah mikirnya nanti akan dilihat kan bukan kami yang minta. Kan yang minta sekretariat jenderal, pasti dibolak-balikin ya, gitu. Lempar-lemparan gitu. Saya sih nggak mau jadi presiden lagi, tapi kalau diminta ya pembantu buat gitu. Emang lagi zaman kayaknya. Tapi usulan itu sebenarnya kemarin dapat sorotan dari banyak pihak sih. Kalau proyek pengadaan gorden sama sebenarnya ada satu lagi aspal. Jadi komplek DPR itu. Setelah sebelumnya toilet ya? Ya toilet juga. Jadi selain horden dan toilet itu aspalnya dianggap kurang mulus, kurang halus ya. Iya, karena kan katanya gini, ini kan mau G20, jadi kemudian ada anggota-anggota dewan yang menerima tamu kenegaraan, jadi masa menjadi wakil anggota dewan gitu kan, menjadi wakil rakyat tidak merepresentasikan yang baik. 2022
kayaknya udah nggak zaman deh untuk kita meng-highlight sesuatu yang bagus tapi palsu. Ini bagus tapi palsu itu berat. Karena itu kan nggak merepresentasikan keseluruhan Indonesia. Nah itu, apa nggak mendingan lebih bangga kalau misalnya ini loh data kemiskinan sudah 0 gitu misalnya. Semua tidak ada lagi orang yang menganggur misalnya gitu. Semua orang sudah berdaya. Kesetaraan tidak sekedar lagi undang-undang yang ditandatangani misalnya gitu. Itu kan lebih keren kalau misalnya untuk menyambut tamu-tamu dibandingkan dengan visual fisik yang bagus tapi ternyata palsu. Nah, gitu ya. Palsu. Ya ASMR. Apa itu? Itu loh Mas, yang kalau suara sesuatu tapi terus kemudian dipakai mikrofon yang jadi kayak itu biasanya untuk makanan sih enak. Semuanya. Semuanya sekarang ya. Semuanya itu semua dia ASMR-in gitu kan. Iya. Terus selain kemarin ada ribut soal anggaran itu, sebenarnya juga diramaikan oleh beberapa pihak sih. Kenapa kok ini jadi ramai? Jadi kayak ICW, Formapi gitu-gitu ya. Karena memang KPK sendiri kan sebenarnya sudah berkomentar bahwa dugaan sesuatu yang berkaitan dengan lelang. Ini kan kita telah sesuatu ini. Kalau tadi kan soal manfaat, sebenarnya seberapa besar sih manfaat dari anggaran sedemikian rupa gitu. Kalau dilihat dari celahnya, ketika pelelangan dibuka tender itu kan harusnya nyari yang paling murah atau yang paling gitu kan, inilah paling sesuai, bernilai gitu ya. Bernilai sesuai dengan value-nya. Tapi gitu ternyata kan nggak didapat. Itu dari masyarakat anti korupsi itu menyebut bahwa bernilai banyak. Umumnya modus kong kali kong di antara pembuat tender sama peserta tender dan pemenang tendernya. Ini biasa umum terjadi. Apalagi kemudian dicek kan siapa sih sebenarnya gitu kan. Kalau ala itu kan siapakah gitu kan. Ini dong pemenangnya. Ya. Kemudian mereka dicek backgroundnya. Bahkan banyak jurnalis yang juga kemudian kan sampai turun langsung ngecek kantornya seperti apa gitu. Apakah punya izin atau tidak gitu. Karena dari Sekjen sendiri kan bilang alasan dari mereka memilih PT pemenang tender ini karena mereka adalah satu-satunya yang memiliki izin untuk bidang interior gitu kan, dikala 2 perusahaan lagi yang tidak punya itu gitu. Ya. Meskipun harganya mungkin lebih paling murah tinggi. Ya. Enggak yang 2 yang lain. Lagi lebih murah, betul. Tapi karena nggak ada izin sebagai interior design itu ya. Tapi alasannya itu. Iya, kemarin itu beberapa media dan wartawan sebenarnya datang ke tempat pemenang tender itu, namanya Bertiga Mitra Solusi. Ya Bertiga Mitra Solusi. Dia punya Tangerang ya kalau nggak salah ya. Apanya? Kantornya di wilayah Tangerang. Iya di Jakarta, mana itu waktu itu ya, di Jakarta. Enggak, di daerah Tangerang. Ya. Cipondo. Ya. Jadi dia ada di Green Lake City ya. Di situ kita lihat rukonya. Ya, kita tidak melihat representasi kredibilitas atau ini benar kantor atau enggak gitu. Ya sekarang sih orang official sih memang ya karena nggak berkantor. Tapi ya kemudian ada persoalan juga, ternyata itu selain kontraktor interior dia ternyata integrator sistem data dalam teknologi informatika. IT. Itu jadi pertanyaan. Kalau misalnya memang suatu perusahaan dinilai layak menang tender, biasanya kan karena pengalaman. Persis. Ya kan? Karena mungkin kalau bukan dari penawaran yang paling valuable gitu kan, biasanya kan dilihat dari dia sudah reputasi, rekam jejak. Ternyata kan setelah ditelaah memang sudah beberapa kali memegang tender yang diselenggarakan oleh kementerian atau misalnya DPR, tapi yang berkaitan dengan interior design baru ini. Dia menyebut sih ada 7 atau 8 proyek yang pernah dia pegang ya di salah satunya pengadaan di Gordon di DPR ini sih. Tapi itu kan terkait dengan pengadaan yang sifatnya IT tadi. Jadi kan sesuatu yang mungkin ini jendelanya tuh high tech gitu loh. Atau bisa jadi nih hordennya itu ketika ditutup dia tetap bisa ngelihat dari dalam. Dari luar nggak bisa. Itu bisa jadi. Benar. Teknologinya mahal sehingga harganya juga tendernya seperti Gordon Metaverse nih kayaknya. Keren juga ya. Kita kan nggak boleh berburuk sangka ya. Ya nggak boleh. Siapa tahu. Memang harga segitu mungkin layak. Jangan-jangan emang dari luar nggak bisa dilihat tapi dari dalam dia bisa ngeliat. Iya sih, tapi kan gini ini ya, sebagai orang yang sedang mengisi rumah ya, aku tuh agak gimana, wow gitu ngebayangin si korden kayak apa ya yang harganya sedemikian segitu besar ya. Ya kan kalau hitung-hitungannya DPR itu kan 90 juta untuk satu rumah. Katakanlah satu rumah itu mungkin karena rumah anggota DPR kan gede ya. Bukan cicilan KPR gitu kayak kita bukan
sobat miskin yang ya ada jendela satu aja udah syukur gitu. Dia mewakili rakyat yang mana ya punya rumah segede itu? Mungkin mewakili satu kampung, Mas. Gitu. Oh iya ya, dia dapilnya kan luas ya. Betul, rumah satu dapil. Jadi kita kumpulin di satu rumah itu gede gitu kan, lengkap ada kolam renang. Oke, aku kayak gini-gini udah harus di stop nih Mas, katanya agak mulai nyinyir gitu. Katakanlah satu rumah itu ada 10 sampai 20 titik gitu kan. Berapa satu jendelanya? Kalau di total 90 juta gitu kan. Kordennya seperti apa? Apakah benang emas? Sutra? Gitu kan. Lu pernah ke rumah gitu kan. Dinas anggota DPR belum? Pernah dan kemarin juga ke tim Kompas TV sempat bikin liputannya ke salah satu rumah anggota dewan gitu yang untuk menjelaskan bahwa ini loh sudah tidak selayak ini gitu. Tapi kan kata-kata layak atau tidak layak kan lagi-lagi kan tergantung kualitatif ya itu. Betul gitu. Apa sih seperti apa sih? Layak nggak nih? Nah, ini harus dibahas sih sebenarnya karena kan ini sebenarnya cara Mas Inu untuk kemudian menambahkan value ya kepada sesuatu yang dianggap mengingat sejarah sih bahwa ini pernah melangkah ke banyak tempat dan kemudian kita berdiri dong Mas Inu bisa berkelihatan nggak boleh nggak sih? Nggak kelihatan. Iya. Itu nggak kelihatan. Saya gemes lah dicek di Instagramnya aja kalau mau lihat detailnya. Ada kan postingannya ya? Ada. Fotonya gitu. Tapi emang harusnya punya ikatan sejarah yang kuat. Bahwa sesuatu dibuat itu karena apa dan kemudian kalau dilanjutkan karena apa dan kalau ditinggalkan karena apa. Ini kan alasannya karena nggak layak tadi kan. Iya, kan setelah 13 tahun katanya belum pernah ada penggantian. Kalau soal nggak layak sih sebenarnya kita juga berpikir anggota DPR itu layak nggak sih, kan bisa kita ganti juga. Net nih maksudnya. Iya kan soal layak nggak layak kan. Guys, aku mulai kepanasan. Iya dong. Iya. Benar. Ada banyak dapil yang ramai ketika akan pemilihan aja, tapi ketika tidak di hari pemilihan atau menjelang hari pemilihan nggak ada tuh yang memperhatikan langsung bagaimana. amnesia ya. Langsung amnesia. Jadi kalau soal layak harusnya nggak hanya horden yang harus diganti, tapi nah gitu. Kita nggak nyebut nama, enggak. Yeah. Ciri-ciri aja gimana yang dibahas. Ya itu balik lagi mengenai wakil rakyat itu seharusnya mewakili apa sih? Mewakili enaknya kah gitu kan, atau mewakili tadi aspirasi tadi. Kompleks banget jadinya. Banyak ketika akhirnya ICW, Formapi, Maki, sampai KPK juga akhirnya bersuara mengenai kemungkinan tadi. Dia menilai ada potensi kecurangan dan mendesak Sekjen DPR untuk membuka dokumen. Karena menurut pasal 15 ayat 9, jadi peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 nih gue baca nih. Tentang tentang standar layanan informasi publik, bahwa informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada proses perencanaan, pemilihan, pelaksanaan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara terbuka. I see. Ini pasti karena ICW melihat tadi yang tiba-tiba kan pembahasan terus kemudian nggak ada kabar, tiba-tiba sudah ada pemenang tender, terus dan kemudian kedua dahsyat. Tidak jelas speknya apa. Kenapa sih kemudian 90 juta per rumah? Speknya seperti apa sih gitu kan, gordennya seperti apa, berapa titik misalnya kayak gitu. Bahkan ICW sebenarnya bikin hitung-hitungan sendiri untuk berapa harganya ya. Iya, untuk berapa harganya. Kalau aku nggak salah itu sekitar taruhlah 2 juta per gorden, 10 sampai 20 titik tetap tidak mendekati angka yang diajukan. Tidak 90 juta. Itu paling belasan gitu kan, hitungannya seperti itu. Lalu ini ICW juga mendesak sih supaya Sekjen DPR RI menghentikan sementara proses pengadaan penggantian gorden ini untuk memberikan kesempatan bagi penyedia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang dimintakan lah ya. Ini pendapat pribadi ya Mas, would that be enough kalau misalnya dihentikan sementara? Aku nggak yakin juga sih, karena dia prosesnya udah berjalan kan? Udah berjalan dan diputuskan. Tapi Maki masyarakat anti korupsi Indonesia juga menganggap proyek pemerintahan tersebut nih bukan hal yang mendesak. Tadi kita obrolin kan. Iya, masih ada banyak keperluan lain gitu sebenarnya. Masih ada gorden yang sebenarnya bisa diberikan. Bahkan kemarin teman-teman yang aktif untuk di aktivis lingkungan ya, membayangin di saat mereka semua menggembar-gemborkan zero waste misalnya gitu, ketika kita mendaur ulang lagi, menambahkan value kepada pakaian gitu, malah dia membuang dan mengganti kan. Nah itu dia gitu. Ini mengganti kondisi yang seperti apa sih, kemudian itu yang sudah dianggap tidak layak akan dikemanakan misalnya. Kebayang nggak dari 505 rumah itu berapa lembar gorden gitu yang itu kemudian kalau dibuang kan itu jadi sampah yang sampah pabrik yang nggak baik kan untuk lingkungan juga kan.
dan sulit ya. Yang sekarang udah ada aja numpuknya tidak bisa terurai dalam waktu cepat. Iya, jangan kalau itu diperbaiki atau dibersihkan masih bisa dipakai sebenarnya. Cuman kita nggak tahu juga kondisi kayak apa. Iya, makanya. Yang menyebut ini perusahaan sebenarnya tidak capable di situ sih Formapi sebenarnya, karena dia disebut sebagai perusahaan IT ya sebelumnya ya. Dan dia memang punya dia disebut sebagai mitra solusi ya. Ya mungkin dia memberi solusi ke mitra korden. Kayaknya namanya itu kayak berkah, kayak doa ya. Jadi dia menjadi teman untuk solusi apapun yang terjadi. Lo punya solusi bangun rumah kan? Palu gada ya ini ya. Kalau aku inang-inang yang ada di keluarga aku tuh bilangnya gitu kan, palu gada gitu. Apa yang lo mau gue ada. Ya, semuanya mungkin bisa dipenuhi lah ya. Iya, tapi kecurigaan Formapi berdasar kepada ketika mereka mengecek domain perusahaannya, situs perusahaannya itu domainnya tuh baru 2022 dan kemudian hanya terdaftar untuk 1 tahun. Memang sih ada banyak perusahaan yang biasanya mereka kontrak domainnya hanya setahun lah ya. Tapi kan sesuatu yang dinilai terlalu banyak kebetulannya gitu kan. Ya ini yang memunculkan kecurigaan, dan ini pasti ada atau dugaan ada kong kali kong tadi yang disebut oleh maksudnya kecurigaan banget sih. Apa sih kerjaannya? Loh, wartawan harus punya kecurigaan tinggi untuk menemukan kebenaran supaya yang diragukan itu teruji benar atau tidak. Betul. Itu kan kerja-kerja lu juga. Jadi kalau nggak mau disinisin ya jangan berrelasi dengan kita nggak sinis, kita hanya mempertanyakan sesuatu. Kalau nggak ada yang disembunyiin kan tinggal dikonfirmasi aja. Jadi pertanyaannya kembali, apa yang nggak ditutupi DPR dengan horden-horden itu? Itu dia. Ternyata setelah dibongkar, tendernya nggak beres, keterbukaan informasi publik soal tidak dipenuhi, gitu ya. Lalu pemenangnya ternyata juga bukan yang paling valuable dari sisi harga ya. Dan kita lihat speknya tidak dijelaskan. Betul, gitu pemenangnya juga nggak punya record sebagai penyedia jasa untuk interior. Dan sampai sekarang yang ditunggu terutama oleh teman-teman wartawan adalah komentar dari si pemenang tender. Sampai sekarang susah ditemui itu. Iya, dan belum memberikan komentar karena kan sebenarnya mereka bisa saja memberikan penjelasan bahwa kami sudah mengikuti proses dengan benar, bahwa kami memang mempunyai capability di situ, gitu kan, ini speknya, gitu kan, membuat orang menjadi semakin bertanya-tanya, kenapa mereka diam atau disuruh diam sama siapa? Nah ini dia, jangan-jangan mereka merasa tadi ini sesuatu yang nggak beres sudah tercium, maka mereka akan berusaha membuat yang tadi melihat dan menyoroti itu melupakan. Biasanya kan kalau kita, ini ada teori sebenarnya. Media sosial atau kegaduhan itu akan berhenti sendiri setelah 2 minggu. Iya. Kalau setelah 2 minggu gitu ya, orang nggak ngomong dan nggak ada masalah, biasanya udah orang lupa. Biasanya akan lupa. Karena biasanya kita ingatannya pendek. Benar. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada istilahnya apa, pengalihan isu. Nah, itu dia. Alih gaduh gitu. Jadi gaduh ini dipindah ke sini, pindah ke situ, yaitu bagian dari teori untuk membuat orang melupakan hal yang esensial karena ada sesuatu yang penting disoroti dan dianggap membahayakan kalau terus-terusan disoroti. Makanya diatur dengan yang lain. Betul. Kayak undang-undang. Mudah-mudahan bukan karena itu sih, mudah-mudahan ini kesadaran masyarakat dan NGO ya melihat sesuatu yang nggak beres ini membuat penyelenggara negara juga lebih berhati-hati sih, nggak berusaha untuk kong kali kong. Iya sih, in a way. Tapi ketika dipilih kata berhati-hati itu, aku jadi gimana ya Mas? Ini kan seharusnya menjadi kepekaan ya. Ya kepekaan. Gitu kan. Masa sampai hati sih gitu? Maksudnya gini, ketika menjadi seseorang yang terpilih menjadi anggota dewan, pasti kan dianggap secara level pengetahuan, kemudian juga semuanya lah seharusnya sudah melebihi, mumpuni gitu lah, kan, mumpuni begitu kan. Masa tidak memiliki itu gitu. Ketika memang disuruh, masa nggak bisa menolak? Ya, atau malah akan lebih keren kalau dia mengatakan kami nggak mau karena rakyat kami tidak seberuntung kami sebagai wakil. Itu kan bagus banget. Betul, ketika banyak rakyat di dapil masing-masing yang bahkan tidak punya jendela untuk dipasangi gorden. Ya, kepekaan itu nggak muncul. Iya. Dan masyarakat, kalau kita kembali ke sejarah ya, ketidaksukaan kepada wakil rakyat itu emang terrepresentasikan dalam banyak hal sih. Lagu banyak. Kita ada lagu Iwan Fals yang sangat terkenal. Nyanyi dong. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Bukan tidur waktu sidang. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Nah itu
itu sebenarnya representasi dari masa ke masa. Yang nggak layak tuh sebenarnya bukan kordennya. Iya. Tetapi yang kita kritik oleh lagu-lagu itu tadi. Iya, Jadi itu supaya dia. nggak lebih jauh, kayaknya kita harus tutup deh. Supaya Kita tutup kordennya. supaya tidak jangan-jangan ntar jadi korden kita yang ditutup. Oke. Ya intinya sih gitu, kepekaan yang kita nantikan sebenarnya. Persis. Walaupun turunan-turunannya banyak, walaupun kompleks ya, ketika banyak pihak yang berharap ini dihentikan sementara. Kalau aku pribadi sih berharap tidak ada lagi nih yang kayak gini-gini. Persis. Jangan kemudian diganti lagi. Oh yaudah deh, kalau korden nggak boleh, aspal aja. Aspal nggak boleh nanti. Talat aja deh gitu Nako kan. nggak boleh nanti segala macam Nah itu dicari-cari. dia. Janganlah gitu kan. Anggarannya negara kita punya anggaran yang banyak, APBN mampu gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Tapi ya prioritas aja. Ini bukan permasalahan bisa atau tidak bisa. Persis. Tapi mau atau tidak mau. Peka atau tidak peka. Ya kembali sebenarnya ke nama, wakil rakyat. Kalau dia betul-betul mewakili rakyat, harusnya kan mereka yang nggak beruntung, mereka yang belum mendapatkan kemakmuran seperti yang mereka alami sekarang, itu yang direpresentasikan. Bukan malah mengambil representasi orang-orang atau masyarakat yang jauh lebih beruntung. Betul. Peringatan itu aja. Harus seperti itu ya. Kita menyanyi lagi nggak? Nanti berubah jadi suara jernih. Suara jernih. Bukan ruang jernih ya, gitulah. Ya mudah-mudahan aja ya. Ya. Tidak ada lagi yang harus ditutupi dengan gorden mahal 90 juta. Wow, Kalau mereka bekerja baik, sebenarnya makin terbuka kan makin oke. Iyalah. Masyarakat yang lihat. Ini analogi aja sih. Iyalah gitu. Oke, Nitya, thank you. Thank Sampai you. ketemu lain kali. Lain kali.